Beras adalah sesuatu yang sangat kompleks ya, permasalahannya tidak sederhana. Misalnya dalam 12 bulan setahun, kita surplus itu hanya kira-kira 3-4 bulan. Hingga 8 bulan atau 7 bulan diantaranya kita defisit. Maksudnya dibandingkan antara produksi dengan konsumsi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sekarang ini masih agak baik cuacanya. Tapi banyak lembaga telah memperkirakan bahwa mulai bulan Mei dan seterusnya kita akan memasuki musim kering. Sedemikian sehingga produksi beras itu mungkin akan lebih sulit di masa yang akan datang. Nah, ini semua membuat pemerintah memandang perlu harus ada cadangan yang cukup. Tadi sudah dilaporkan juga oleh CNBC bahwa cadangan Bulog hanya 220.000 ton, dan itu menurut saya, seingat saya itu salah satu cadangan pemerintah terendah dalam sejarah. Dan untuk itu kita betul-betul tidak boleh mengambil risiko dan kita harus menambah stoknya. Tentu idealnya penambahan stok datang dari produksi dalam negeri. Tapi kalau Bulog masuk dengan kekuatan daya belinya yang besar masuk ke dalam pasar dalam negeri, maka yang terjadi akan menyebabkan harga dalam negeri naik, dan itu akan menyulitkan masyarakat, terutama sekarang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan dan akan menghadapi Lebaran. Dan itu pada saat nanti paceklik, harga beras yang tinggi itu akan benar-benar menyulitkan masyarakat. Jadi saya kira tidak sederhana masalahnya. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan yang ambil kebijakannya oleh pemerintah. Satu catatan mengenai 2 juta ton itu, yang saya pahami 2 juta ton itu sebenarnya adalah plafon. Selama 1 tahun, Bulog sudah diberikan izin untuk melakukan impor selama 1 tahun sebanyak 2 juta. Bulog yang harus mengatur kapan baiknya impor itu dilakukan. Dilakukan itu artinya kapan berasnya masuk ke Indonesia. Dan Bulog yang harus mengatur ke provinsi mana. Misalnya, ya kalau kita masukkan beras ke Jawa Timur, mungkin akan berhadapan dengan beras panen petani di Jawa Timur karena produksi Jawa Timur besar. Tapi kalau kita masuk ke Papua, ke Maluku, ke NTT, beberapa daerah di Sumatera, beberapa daerah di Kalimantan, yang produksinya tidak banyak atau bahkan tidak ada, maka tentu ini akan sangat masyarakat di sana. Jadi dalam hal suplai beras ini, seperti yang juga tadi Anda sampaikan Pak Bayu, tidak merata secara periode karena ada surplus selama 3-4 bulan, sisanya 7-8 bulan ada defisit. Di satu sisi berbagai geografi, berbagai daerah juga memiliki suplai beras yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini kan juga kita ketahui konteksnya saat ini pemerintah juga menyebut bulan-bulan ini adalah bulannya panen raya Pak Bayu. Jadi sebenarnya memang tetap ada defisit walaupun kita bilangnya ini musim-musim so-called panen raya itu sendiri Pak. Dan juga tadi ketika Anda menyebut memang masalahnya tidak sederhana, masalahnya sistemik. Apakah memang lebih berat masalah yang ada di hulu dari supply-nya sendiri ataukah memang juga ada masalah-masalah berikutnya mengenai supply chain dan lain-lain yang juga berpengaruh terhadap stok beras di Bulog? Pada bulan ini, pada bulan Maret dan April, mungkin sampai awal Mei, kita surplus. Ya. Dan surplusnya terjadi di kurang lebih 11 provinsi dari 35 provinsi kita, atau sekarang 36. Jadi lebih banyak provinsi yang defisitnya. Tapi memang benar pada 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini surplus dan secara nasional surplus gitu. Ya, tapi ini juga saatnya bagi para pedagang, para pengusaha, para distributor, retailer mengisi stok-stok mereka sendiri karena mereka kan juga melakukan kegiatan distribusi, bukan hanya pemerintah. Jadi kalau itu dilakukan maka yang surplus hari ini akan tersebar nanti ke seluruh Indonesia dan dalam periode waktu yang bulan-bulannya akan datang yang tidak sedang panen. Dan kalau kita panen hari ini maka itu panennya padi. Menjadi beras yang bisa dibeli oleh konsumen di retail itu membutuhkan 1 bulan sampai 1,5 bulan ke depan. Nah, jadi
Dan hari ini berasnya baru nyampe ke konsumen tuh kira-kira 1,5 bulan. Jadi kita harus mengantisipasi semua itu dan memperhitungkannya, mengelolanya dengan sebaik-baiknya, sedemikian sehingga tidak bertabrakan satu sama lain. Di sisi lain, panen Indonesia dengan panen negara pemasok itu juga mirip. Jadi kayak di Thailand, Vietnam. Sehingga saat ini juga di Thailand dan Vietnam sedang banyak, sehingga harganya relatif murah. Kalau kita baru belinya nanti di bulan Juni atau Juli, maka kita akan berhadapan dengan harga internasional yang jauh lebih mahal. Dan itu bagi kita menjadi lebih merugikan, padahal toh kita juga tetap harus impor. Baik Pak, jadi memang tidak ada pilihan ya Pak untuk akhirnya menjaga cadangan beras pemerintah ini untuk memang seharusnya untuk impor di 2 juta ton tadi itu untuk plafonnya sendiri. Namun kalau juga tadi Pak Bayu menyebut, saya jadi penasaran karena tadi Pak Bayu menyebut sebenarnya cadangan beras pemerintah di 220.000 ton ini merupakan cadangan terendah selama ini. Kalau tidak salah tadi Pak Bayu menyebut seperti itu. Sebenarnya antisipasi apa Pak yang bisa dilakukan pemerintah agar stok cadangan beras pemerintah bisa terjaga dengan level yang memang mencukupi jika ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dibutuhkan untuk beras di Indonesia sendiri. Silakan Pak. Kita membutuhkan perspektif perencanaan yang jauh lebih panjang ya. Jadi 6 bulan sampai 9 bulan itu sebenarnya kita sudah punya kemampuan untuk mengantisipasi kondisi ke depan dalam 6 bulan, 9 bulan, atau di bisnis komersial modern itu menggunakan sistem forward. Itu bisa kita lakukan sebenarnya. Jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan kewenangan lebih pada Badan Pangan dan Bulog untuk mengelola ini sedemikian sehingga dia secara forward sudah bisa punya antisipasi. Dan kita juga dari bisa 9 bulan sebelumnya ya Pak, kalau tadi Bapak sebut. Dari 9 bulan sebelumnya, iya. Baik. Itu yang harus dilakukan. Dan kita sudah bisa juga membeli aja dulu berasnya di luar negeri, tapi tidak usah masuk dalam negeri dulu. Kalau dibutuhkan nanti dibutuhkan. Kita bisa menjadi international trader di dalam beras, sedemikian sehingga kemudian anytime kita butuh kita punya, tapi cadangannya sebenarnya ada di luar negeri. Karena ini masalah pangan ini masalah yang semakin kompleks di seluruh dunia. Seluruh negara berebut untuk mendapatkan pangan. Kita dengan jumlah penduduk 170 juta nggak boleh main-main, nggak boleh gampang-gampangan mengelolanya.